Ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Mudi sekeluarga, semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keberkahan dan rahmatnya dan ridhonya, amin amin ya rabbal alamin, bi barakatil maulud. Dan yang saya hormati Al-Ustaz Asrori, MPD Barahirun MPD dan Ustaz Sahid SPD dan Ustaz-Ustaz yang ada di depan saya semuanya, maupun di samping yang tak bisa saya sebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya sendiri. Dan para hadirin maupun yang masak di dapur maupun yang ada di depan di dalam majlis, semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu dalam keberkatan di barakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, berkat nama Allah kita tidak dalam keadaan hujan setelah berkumpul turunnya hujan. Itulah adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa bersyukur karena nikmat Allah tidak pernah gugur. Jangan menjadi orang yang kufur, nanti akan disiksa di alam kubur. Na'udzubillah. Kedua kalinya selalu dasar-dasaran Allah terpersilakan kepada sang dokter miskinnya, sang yang memegang sampai sekarang, yaitu baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliaulah kita terlahirkan, tujuh dari tujuh terolong, tujuh orang, semuanya merupakan kekasih-kekasih Allah. Alhamdulillah. Bahkan terjadinya Isra Mi'raj itu berkat berkahnya kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjadinya Nuzulul Quran berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun juga terjadinya puasa sholat 5 waktu karena tadi dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita terlahir dan kita bisa bertemu di dunia yang mana nanti bangsa yang bertemu di dunia, dan kita bertemu karena ridho dan diberkati Allah, insya Allah akan dipertemukan kembali di akhirat nanti. Dan semoga menjadi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam hadis Nabi, man aqraba maulidi dan disebut lahu yawmal qiyamah. Barang siapa yang mengajukan kelahiran kita sebagai kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku yang akan menjadi syafaat untuk dia di surga. Waman anfaqa dirhaman fi maulidi, dan barang siapa yang menginfakkan, yang mungkin ada yang seorang dari keluarga, baik itu dari buah-buahan atau beras, semuanya akan menjadi sapi. Itu semuanya seperti bagaikan bersedekah gunung dari emas. Itu kata Nabi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hadir diberkati, dan yang membaca yang akan kita baca jumlahnya juga insya Allah diberkati. Bahkan Sayyidina Abu Bakar itu termasuk orang yang sangat mulia, yang kalau ada apa-apa tentang Nabi selalu menangis. Itu terkenal dengan duka. Bahkan Rasulullah menjamin untuk Sayyidina Abu Bakar untuk bersama Nabi di surga. Dan Sayyidina Abu Bakar mengatakan, man anfaqa dirhaman fi maulidi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana lahu fil jannah. Jadi barang siapa yang berinfak di bulan Maulid di Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu aku nanti di surga bersama beliau, akan dijadikan pendamping, akan dijadikan teman, akan dijadikan habib, kekasih. Itu Sayyidina Abu Bakar. Karena sahabat itu diibaratkan suatu ikatan. Karena kenapa? Kalau kita orang biasa, di dalam Al-Quran Al-Ahdillahi wa ma'adullahul yubadil anbiya ilai kisafir, itu kita di surat Az-Zuhur ayat 67. Bahkan dijelaskan orang-orang yang akrab pada hari itu, pastinya itu pada hari kiamat akan menjadi musuh
kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Semoga antum yang hadir pada saat ini dan memenuhi undangannya Syahidul Hajat, semoga antum menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena kenapa? Wabirikasi ilal ma'alih, tapi kita menjadi orang bertakwa, insya Allah akan berada di masa yang tinggi dalam dan bertemu dan bagi-bagikan Nabi Muhammad SAW. Itu dari Sayyidina Abu Bakar. Bahkan Sayyidina Umar juga berkata, Man abda maulidin Nabi di qiraati maulidin Nabi, barang siapa yang mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, bahkan dia Islam, sungguh dia itu menghidupkan Islam. Alhamdulillah Syahidul Hajat bisa bertawassulkan kakek nenek kita kepada daging Nabi dan para sahabat dan semuanya aulia yang ada di muka bumi ini. Semoga yang bisa ditawassulkan akan menjadi syafaat bagi kita. Apabila kita sakratul maut, kita dijemput oleh baginda besar Nabi Muhammad SAW dan dijemput juga oleh kakek nenek kita yang sudah mendahului kita, para ulama dan hadirin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah di situ itu Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman mengatakan, Man anjaga dirhaman di maulidin Nabi, barang siapa yang mengungkapkan di bulan kelahiran Sallallahu Alaihi Wasallam, kataan nama syahidu, kataan nama syahidu Maulid Jabatan. Jadi barang siapa yang berinfak di bulan Maulid, mengadakan Maulid seperti ini, maka akan dicatat matinya dalam keadaan syahid di perang Badar dan Hunain. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga keberkahannya mengalir kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Bahkan bukan hanya Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali seperti itu juga, Man Abdullah bin Maulid ini sahabat di qiraati ini. Nah, pokok saja termasuk orang-orang beruntung dan akan diutus nanti setelah meninggal, nanti akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Itu Sayyidina Ali mengatakan. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka adalah sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Bahkan kita beranjukan untuk bersahabat karena Allah, kita bertetangga karena Allah, kita hadir karena Allah, dicatatnya dari pertama jalan satu langkah yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pahala. Dan insya Allah apabila kita hadir untuk menghormati Maulid Nabi seperti ini, hari kelahiran Nabi, dan ada yang meninggal, insya Allah niatnya untuk membanggakan diri Nabi, insya Allah akan bersama Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam hadis, Ikhtiru minal iwan fa'in yukidun min syafa'ah wa'ala ta'hidu syafa'ati ahlika. Artinya, kita disunahkan untuk memperbanyak kawan, memperbanyak teman orang soleh. Siapapun itu, dakwah, habaib, ulama, syekh. Setelah itu, kita disunahkan untuk memperbanyak teman. Karena setiap orang mukmin itu pasti mempunyai syafaat. Siapa tahu kita masuk ke syafaatnya satunya, kalau tidak satunya ke satunya. Itu yang seperti itu. Namun kita harus hati-hati dalam persemangatan. Karena kenapa? Nanti di hari kiamat akan menjadi musuh kepada sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Semoga untuk nanti menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena kenapa? Di dalam Al-Quran, Inna min ajwa'ihim alladziina aamanu inna min azwaajikum wa awlaadikum aduwwun lakum fahdaruhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya anak istri kamu akan menjadi musuh. Yang memperhatikannya. Jadi kalau punya anak, didiklah baik-baik, pondokkan, didiklah dengan nuansa Islami. Jangan diajarkan TikTok, jangan diajarkan Facebook, jangan diajarkan WA. Kalau sekarang dengan Android bisa rusak. Semoga anak-anak antum bertemu ini yang habis Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bahkan kita Ihya Ulumuddin juga dijelaskan, hadir seperti ini juga cita-cita seseorang ada itu nanti dari kiamat 7 golongan yang mana kata yang saja tidak ada nama kecuali nama Allah. Di antaranya 2 musim yang bersaudara yang saling mencintai dengan Allah dan berpisah dengan Allah. Seperti saat ini di kita Ihya Ulumuddin juga itu dijelaskan seperti kita berkumpul karena Allah akan diutus lagi, akan dipertemukan kembali waktu di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Karena apabila Allah ridha dan rahmat Allah turun, sekarang tidak ada
yaitu turunnya hujan, hari itulah Allah bisa memberikan rahmat. Kalau kita rahmat Allah turun, insya Allah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk neraka, insya Allah kulit kita tidak akan tersentuh dengan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Bahkan kita perbaguslah diri kita, sholat yang ditinggalkan, puasa yang ditinggalkan. Kalau perempuan itu untuk mendapatkan surga hanya 3. Nomor 1, taat kepada suami. Nomor 2, melaksanakan sholat, melaksanakan puasa. Dan nomor 4, menjaga kemaluannya. Jadi boleh sangat gampang kalau untuk perempuan. Laki-laki ini, kalau laki-laki dengan berpisah dengan istri yang satu, berpisah dengan istri yang kedua, semuanya akan dikumpulkan dari akhirat nanti. Jadi orang yang lebih bertakwa, siapapun yang lebih bertakwa. Alhamdulillah. Semoga antum-antum semuanya yang hadir dengan penuh kesabaran sampai menunggu hujan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberkatkan keluarganya, diberkatkan semua sanak famili, adik, kakak, semuanya. Maupun yang tukang masak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semoga dijadikan keberkahan. Karena kenapa Habib setiap hari dari pondok baru bahwa sampai 16 ribu itu mengatakan, siapa tahu orang yang tukang masak itu lebih mulia daripada kita. Karena kenapa kita hanya makan? Kita hanya makan dan baca maulid. Yang tukang masak yang kita makan itu menjadi cara kita tahajud, kita dapat. Beliau dapat. Kita sholat duha, beliau dapat. Itu yang jadi mulia dan kita mengatakan seperti itu. Semoga yang hati seperti ini mulia, juga yang tukang masaknya walaupun tidak pun menjadi orang-orang yang mulia. Dan semoga rumah ini juga diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Hasan Basri mengatakan, andai kata aku mempunyai 1 gunung dari emas, akan aku infakkan di kelahiran Nabi Muhammad SAW. Itu Imam Hasan Basri, apalagi kita sama manusia yang biasa. Bahkan di surat Maryam itu dijelaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mengucapkan salam sejahtera kepada Yahya, Nabi Yahya. Bahkan juga salam sejahtera atas Isa, Nabi Musa. Apalagi beliau bukan hotorul Nabi, yang hotorul Nabi kita. Dan ini mukjizat kita Nabi Muhammad SAW. Nanti pada kala lagi pecah hari kiamat, semua para nabi, Nabi Adam saya minta syafaat, aku umatmu, aku turunanmu. Makna hadis ini kata Nabi Adam. Nabi Adam merasa punya salah, padahal maksum merasa bersalah. Nabi Nuh minta ke Nabi Nuh, Nabi Soleh semua merasa tak pantas, merasa bersalah, menjadi dari Nabi Muhammad SAW. Sampai jika ada sesuatu maut itu ditanggung setengahnya oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita dikumpulkan kembali nanti dari Nabi bersama baginda kita Nabi Muhammad SAW. Bahkan tatkala semua para nabi tidak mau memberikan syafaat hanya Nabi, ya Muhammad Ifa jadi Muhammad sudah sujud untuk angka serana Ifa tentang apa saya ini sama ada boleh ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh ummati ayo kenapa bisa ketiganya, ayo sujud boleh ayo mau ber itu ber ayo setengah sampai pada umat tersebut erek-erek ini apa yang dilakukan dari itu sampai esai atau tidur itu tapi cintanya kepada umatnya, itu berarti tidak cinta kepada umatnya. Semoga adik-adik semuanya menjadi orang-orang yang husnul khatimah dan disambut oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bertambah cintanya untuk hadir juga untuk menurut Nabi seperti ini. Apabila diundang kita hadir, insya Allah walaupun kita sendiri belum tentu rumahnya bisa bermaulid, kita hadir aja insya Allah akan menjadi keberkahan dan akan menjadi saksi. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم وبارك على آله وصحبه الذين ترضى وجهاد الهدي على
Ya ampun